Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul lagi di sini di pertemuan dua statistika membahas tentang notasi sigma dan dasar-dasar statistika. Teman-teman diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak dan menggunakan masker untuk kita semua tetap dapat terhindar dari pandemi COVID-19. Adapun perkuliahan di Universitas Bina Sarana Informatika tetap dilakukan dengan metode e-learning sehingga semua paket pembelajaran dilakukan secara online, baik temu diskusi dengan ada video pelajaran, tugas, hingga melakukan Zoom dengan masing-masing dosen. Terkait dengan notasi sigma dan dasar-dasar statistika. Notasi sigma, rumus. Rumusnya notasi sigma itu adalah sigma N I sama dengan 1, XI dibaca sigma X. I dari I sampai dengan N. Apa yang dimaksud ini? Jadi untuk notasi sigma yang kita baca ini namanya notasi sigma, bentuknya E. Dibaca sigma XI, baca berarti ini sigma XI. I dari 1 sampai dengan ke N. Nah, N-nya berapa? Tergantung nilai yang kalian isikan. Aturan penjumlahannya. Sigma N, I dari 1. I dari 1. Jadi misalnya ini XI. Berarti 1. YI 2, 3, dan seterusnya. Yang artinya jumlah N-nya ini berapa? Kalau X, Y, Z berarti 3. Kalau 4, YZ, Z, AA, AB, AC gitu. Lanjut, diterusin. Itu tergantung dari jumlah N-nya. XI1, Y2, 3, dan seterusnya. Lalu yang B, sigma K, XI. Sama aja, K-nya itu nilai konstan. Nah, ini nilai konstan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang jelas dia ada nilainya. Sampai berapa? Sampai tidak terhingga. Makanya N ini menentukan berapa nilai yang akan dimasukkan. Ya, cukup jelas. Jadi hanya membaca. Sigma X, bacanya ini sigma X. Sigma Y berarti sigma Y. Sigma Z, sigma X. I dari satu kan. Satu. Cuma ini 1, 2, 3, 4, 5. Ganti ini. X, Y, Z-nya ganti angka. Oke. Ini nyebutnya konstan karena konstannya berapa? Ini konstannya. 1, 2, 3. Oke. Baik. Nah, ini juga nih jenisnya. Sama kan? Nilai konstan. 1, 2, 3, 4, 5 sampai NK. Nilai konstannya berapa? Yang penting kalian tahu cara ngebacanya kan sigma X. Sigma K berarti ini. Sigma K, K1, 2, jangan 1K, 2K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ini yang D, XI dikurang K kuadrat. Nah, kalau untuk perhitungan kuadrat adalah dia mengambil kuadrat sebelumnya yang membedakan ini. Misalnya XI. XI kuadrat dikurang 2K. Ya, berarti kan ini misalnya 1 kuadrat. Dikurang 2, 1 ditambah 1 kuadrat. Itu yang agak membedakan di sana. Selanjutnya gimana kalau ada 5? Ya udah berarti 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 ditambah 2 kuadrat. Seperti itu. Hanya yang kalian lihat adalah mengganti nilai X-nya. Ya, K-nya jangan dibaca, ini 2 aja, 2.
Nilai konstannya berapa nilai konstan? Ini yang dimaksud balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Oke. Nilai konstannya dia akan terus. Sampai nilai ke N. Berapa N-nya? Jangan kalian terjebak. Ini ada N nih, Pak. Ini ada K. Ini jumlahnya. Ini berapa? 6. Berarti 1. K-nya nih 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Gitu. Jangan kalian. Ada K, ada N, ada X. Jangan terjebak. K itu karena hanya menyebut bilangan bahwa dia bilangan konstan. Tetap gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalian 100 berarti. Lalu sigma I sama dengan 1. Untuk Yankee I dikurang A dikurang B XI. Nah, dia ada sekarang ada Y-nya. Ini untuk variabel gitu. Yang sifatnya misalnya untuk perbandingan diagram dan sebagainya. Ini menggunakan Yankee. Nilai N berarti nilai berapa nih? Dia menggunakan nilai seberapa. Lalu nilai B-nya berapa? Yang tetap itu pas nilai A dan B-nya biasa tetap. Yang bergeser itu nilai Yankee sama X. Nah, ini berapa nih? Misalnya 1 dikurang 1. Misalnya ininya 2 dikurang B. Ini berapa? Misalnya 1 lagi. Kurang X berapa ke 1. Nanti 2. Nah, ini yang nilai ini tetap. Yang berubah Yankee sama X. Kalau misalnya bermain sumbu kan yang bergeser nilai sumbu. Variabelnya itu tetap. Misalnya dia sakit kah? Yang dilihat mau perihal nilai mahasiswa kah? Ini misalnya nilai mahasiswa di sini 1 untuk nilai 80 dikurang nilai tertingginya berapa 90 kedua. Jadi nilai yang A dan B-nya biasa ini nilai A dan B tetap, yang berubah nilai X sama Y ini. Oke. Kemudian pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap individu hanya termasuk dalam salah satu kelas tertentu saja. Pengelompokan berdasarkan kemiripan ciri. Misalnya frekuensinya 10 sampai 20 juta. Nah, di antara 10 sampai 20 itu terhitungnya mirip gitu. Karena masih masuk satu range. 10 berarti 10, 11, 12, 13 sampai 19. Nah, 20-nya udah beda lagi. Misalnya 20 sampai 30. Berarti yang sama 20, 21, 20, 21, 22, 23 sampai 29. Nah, itu yang mirip. Nah, itu nanti didistribusikan berdasarkan kelompok. Berdasarkan kemiripan ciri. Nah, cirinya apa? Berarti belasan, 20-an, atau nanti yang satuan 1 sampai 10 juta. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satuan. Tujuannya untuk mengatur data mentah belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Nah, tadi kan satuan 1 sampai 9, 10 misalnya. Belasan 11 sampai 19 misalnya. Terus 20 sampai 29 misalnya. Nah, itu kalau datanya urut. Permasalahannya dalam distribusi frekuensi biasanya acak. Misalnya nilai mahasiswa. Apakah nama yang A, si A, B, C, D, nilainya urut gitu. Yang paling atas 40, 50, pertama paling bawah kan enggak. Nah, di distribusinya kan pasti ngacak. Saat kita kumpulkan datanya, mesti ngacak. Nah, nanti setelah acak baru kita coba kelompok. Distribusi frekuensi numerikal ada pengelompokan data berdasarkan angka tertentu, biasanya disajikan dengan grafik histogram. Nah, nanti memang kita akan main grafik histogram. Histogramnya seperti apa? Nanti kita lihat. Distribusi frekuensi kategori adalah pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu, biasanya disajikan dengan grafik batang, lingkaran, dan gambar. Kita nggak nanti yang mungkin ada dicontohkan itu bukan yang gambar, kita pakai yang histogram. Ya kalau grafik batang ya kalian tahu kan.
batang ya, ada 2 untuk membanding, atau yang lingkaran pi ya, pakai pi. Istilah dalam distribusi frekuensi. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi. Jadi untuk menentukan distribusi frekuensi, kita harus tahu nih, tadi kan sudah ya 10 sampai 30. Terus setelah itu kita dapatnya acak. Ada yang 20, jadi 20, 21, 19, 15, 6 gitu kan acak. Nah, kita lihat yang paling kecil angkanya berapa dan paling besar angkanya berapa. Kalau di Excel bisa kan min sama dengan min, range. Nah, ketentu tahu gitu. Terus range max. Nah, itu kita akan menentukan kelasnya. Kelasnya dia masuknya di mana. Batas kelas limit adalah nilai batas dari tiap kelas dalam sebuah distribusi terbagi menjadi state, class limit, dan class boundary, tepi kelas. Nah, itu kan setelah menentukan kelasnya ada tepi bawah. Tepi paling bawah itu kan nilai batas bawah. Ada tepi paling atas batas-batas atas. Nah, itu dikurangi. Nah, batas kelas limitnya berapa yang menjadi boundary, menjadi titik tengahnya. Berdasarkan range-nya. Ada lagi berdasarkan tepi atas dan tepi bawahnya. Nanti state class limit adalah batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi dari lower class, batas bawah. Nah, ini batas bawah. Terus ada upper class, batas atas. Class boundary, tepi kelas adalah batas kelas yang sebenarnya terjadi dari lower class boundary, batas bawah yang sebenarnya, dan upper class boundary, batas atas sebenarnya. Tadi kan, ya atas banget, bawah banget. Ada yang di mid, atasnya dikit, bawahnya dikit. Itu yang kita akan menentukan. Jadi ada yang jarak jauh nih, balancing, habis itu yang sekepala, tengahnya berapa. Kelas interval adalah panjang kelas, lebar kelas, merupakan lebar dari sebuah kelas dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelas. Nah, tadi kan kita udah yang luas. Setelah yang luas kita persempit. Yang persempit kita dapat tengahnya nih. Berarti segini gitu misalnya kan, semuka gitu. Nah, ini segini semuka, yang segini semuka lagi. Itu namanya interval. Satu muka ini berarti satu interval. Muka sebelahnya satu interval lagi. Muka sebelahnya lagi satu interval lagi. Midpoint atau kelas mark, titik tengah, merupakan rata-rata hitung dari kedua batas kelas atau tepi kelasnya. Nah, ini yang tadi semuka, tengahnya mana lagi? Jadi kita menentukan dari batas luas, di kecil, ditengahin lagi. Lalu penyusunan distribusi frekuensi Mamba array atau data terurut bila diperlukan. Nah, untuk setiap data, walau kita dapatnya tadi acak, untuk datanya yang tadi 19, 21, tiba-tiba jadi 7, 8, 9. Kita urutkan dulu. Setelah urut, kita tentukan range-nya yang tadi. Range-nya selisih antara nilai yang terbesar dan nilai terkecil lah. Yang paling besar berapa? Yang kecil berapa? Dikurang. Nah, itu adalah range. Saat kalian menentukan range, inilah yang akan menentukan data kalian. Bila menentukan range-nya sudah salah, ya ke belakangnya sudah pasti salah. Kemudian 3, menentukan banyaknya kelas dengan mempergunakan rumus Thun. K sama dengan 1 ditambah 33 log N, di mana K banyaknya kelas dan N jumlah data yang diobservasi. Kita sudah nih menentukan nih, 1 plus 33 log N. N-nya tadi berapa? N-nya adalah sesuai jumlah data. Datanya berapa tadi? 30. Berarti 1 plus 33 log 30. K banyaknya kelas dan jumlah data yang diobservasi. Tadi kita sudah bahas. K-nya tidak berubah. Sesuai dengan yang ada. Nah, ini kita baru dapat K-nya. Nah, hati-hati di sini. Jangan dirubah-rubah. Kalau sudah dirubah, ngaco deh ke belakang. Jadi, terus gimana caranya nyari 1 plus 33 log N? Caranya pakai kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik. Ya. Ini macam ini kalkulator saintifik ya kan. Kemudian
pakai Google aja yang gampang. 133 log N. Ketemu deh. Jadi di rumus yang pertama tadi, nilai N-nya adalah yang menentukan, nilai K-nya jangan dirubah-rubah sesuai dengan banyaknya kelas. Tapi itu semua ditentukan oleh hal-hal ini. 3 hal ini. Rmax, Rmin. 1/33 log N. Jumlah data yang diobservasi. Lalu kalian tentukan interval kelasnya. Kalau sudah kayak gitu, ya sudah. Baru kalian bisa ajak untuk langkah selanjutnya. Lalu menentukan tadi interval kelas I sama dengan R dibagi K. Nah, tadi kan R-nya sama dengan 1. Nah, itu kita lihat R-nya kalian berapa. I-nya berapa. Jadi, yang akan kalian rubah adalah di X-nya tadi kan. Yang ininya sudah ada paten ini. Kalau ininya salah, sudah ke belakang. Gitu. Oke. Selanjutnya 5 menentukan batas kelas. Batas kelas TBK, tepi bawah kelas. Maksudnya tepi bawah. Sama dengan batas bawah kelas. Nah, kita tentukan dulu kelasnya. Tadi kan sudah dapat kelasnya. Kelas, ini berdasarkan interval kelasnya. Baru kita dikurangi 0,5. Jadi nanti di titik tengahnya, berarti tadi kan semuka ya misalnya semuka. Nah, di hidung kan, di hidung. Nah, setengahnya hidung kiri sama setengahnya hidung kanan. Nah, itu untuk tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Lalu panjang intervalnya adalah tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Ini keterangannya, TBK tepi bawah kelas, batas bawah kelas, TAK tepi atas kelas, dan batas atas kelas. Nanti intervalnya itu sudah ajak gitu. Jangan, nggak bisa dirubah. Jadi nggak sembarangan menentukan beramal dengan statistika itu bukan sebuah hal yang kebetulan. Menentukan titik tengahnya adalah setengah batas atas kelas dan batas bawah kelas. Nah. Memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tali atau turus. Nah, ini kalau ini opsi. Mau kalian pakai tali ya kan? Tali itu yang lidi-lidi kecil gitu kan, kayak pemilu 1 2 3 4 coret, 1 2 3 4 coret gitu. Nah, karena harus terhitung gitu. Kalau kalian mau misalnya tadi mengukur yang 0 sampai tadi berapa ya? 11 sampai 19. Kira-kira yang 12 berapa orang, yang 13 berapa orang, yang 19 berapa orang gitu. Nah, kita ngitung pakai tali atau turus. Ya, kalau mau silakan. Kalau saya kadang kalau di Excel pakai Konta gitu, Countif. Ya kalau enggak dihitung manual ke jari juga enak. Nah, kalau datanya 50, 100 oke lah. Mungkin ada masalah kalau 300, 400 gitu agak dispute ya. Diketahui data mentah. Nah, ini data mentah nih. Ini nantinya akan jadi bahan makalah nih. Kalau kalian ada tugas. Diketahui data mentah belum dikelompokkan, nilai ujian statistik mahasiswa sebagai berikut. Ditanyakan buatlah distribusi frekuensi untuk data di atas. Nah, ini ada data yang acak. Ini mungkin data seperti ini nilai ya, nilai mahasiswa lah. Kita anggap nilai mahasiswa. Nilai ujian statistik kan, nilai ujian statistik. Nah, ini si A, si B, si C, si D, E, F, G, H, I, J kan, L, M, A. Namanya urut, tapi nilainya juga nggak ada yang urut. Nah, inilah kita akan coba cari distribusi frekuensi. Lalu jenis-jenis distribusi frekuensi. Ada distribusi frekuensi kumulatif, suatu daftar yang memuat frekuensi kumulatif jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Nah, ini nilai berapa yang kita mau coba cari. Ada yang batas atasnya berapa, misalnya range-nya berapa. Tadi kan kita mau main di belasan apa main di puluhan. Kemudian distribusi frekuensi relatif, ada perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam prosentase. Nah, nanti ada yang persentil dan lain-lain.
Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atas adalah suatu total frekuensi dan semua nilai yang lebih kecil dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Nah, kumulatif ini adanya di nilai bawah, tapi masih masuk dalam area. Nah, adanya di bawah. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, ya sebaliknya. Ada yang lebih atas, tapi masih dalam area. Kenapa masih dalam area? Hanya dia tipis. Nanti kita adanya itu skewness, kemiringan gitu. Ada, tapi ada di mana nih sudut? Jadi misalnya distribusi yang terakhir, distribusi frekuensi kumulatif relatif, ada suatu total frekuensi dengan menggunakan persentase. Jadi setelah dikumulatif nih, kita udah dapat nih di muka nih, misalnya di muka rata-rata sesuai muka. Tapi adanya di mana? Di atas alis, di bawah hidung, di pinggir pipi, di bawah bibir. Nah, itu yang distribusi frekuensi yang kita cari. Ya adanya di mana? Jadi ada yang misalnya di atas nih, di atas jidat gitu. Misalnya di atas nilai tertinggi gitu ya misalnya. Nah, berarti dia adanya di mana nih? Di pori-pori kanan kah, pori-pori kiri kah gitu. Lalu ada kumulatif dari bawah, nilai terbawah. Tapi ada di mana? Di bawah hidung, di bawah dagu gitu. Itu akan terlihat. Lalu ada mengaktifkan analisis toolpack pada Excel 2003. Pada menu utama tools, nanti ada caranya, pilih add, berikan tanda cek, toolpack, klik OK, mengaktifkan analisis toolpack pada Excel 2007 ya sama. 2010 contoh-contohnya sama. Dia kalau kalian anak akuntansi itu kayak fungsi terbilang. Pembuatan distribusi frekuensi histogram dan Excel 2003. Nah, ini ada langkah-langkahnya, nanti bisa diikuti langkah-langkahnya untuk pembuatan data analis. Ini yang 2007-2010. Hasilnya nanti akan seperti ini. Tapi ini datanya masih tidak urut ya. Dia masih pakai aplikasi kan nggak harus urut. Kalau kita hitung manual ya harus diurut. Tapi di sini kita menentukan bin atau batas atas. Nah, di batas atasnya ya juga harus mengikuti cara yang sebelumnya tadi. Cara yang di sini. Kalau enggak kita nggak bisa mengikuti cara-cara. Nah ini kan, ikuti cara-cara ini. Mambarainya ditentukan kan. Kita ikuti cara ini baru nanti bisa dapat bin. Tetap aja kalian masukin binnya nanti ini untuk pembandingnya. Ini histogramnya. Ini ada nilai frekuensinya kan, frekuensinya tadi berapa sudah itu. Ini frekuensinya 35. Kumulatifnya. Lalu ada yang agak beratnya itu menggunakan distribusi frekuensi menggunakan SPSS. SPSS sudah digunakan di berbagai mata kuliah, mulai dari akuntansi, teknik, dan sebagainya, untuk menentukan nilai statistika. Jadi statistika itu berlaku untuk hampir semua mata kuliah. Jadi namanya juga prediksi ya. Terbagi menjadi dua tahap, transformasi data atau record dan statistik deskripsi. Record atau transformasi data, ini cara-caranya menggunakan SPSS. Distribusi frekuensi, cara-caranya menggunakan SPSS. Ini untuk tampilan yang ada dalam SPSS. Dia ada dua ya, tabel diagram sama tabel apa itu? Ini tampilan gambar grafiknya SPSS. Lalu ada ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Rata-rata itu ada nilai yang mewakili kelompok data. X sama dengan mu sama dengan 1 dibagi N sigma XI. Sama dengan 1 per N. X1, X2, X3, ya, dan seterusnya. Sampai nilai konstan. Sampai nilai berapa yang ada di nilainya. Gantung jumlah datanya. Rata-rata ukur geometri dari sejumlah N. Nilai data adalah akar pangkat N. Dari hasil kali masing-masing nilai dari kelompok tersebut.
Misalnya untuk rata-rata ukur nih, G adalah log G. Ini untuk rata-rata ukur. Rata-rata ukur adalah akar dari nilai N. Dari penjumlahan dari X1, X2, kali X3, X4, X5, dan seterusnya sampai ke S. Sama dengan nilai ini, cuman ini ditambah, ini menggunakan. Lalu log Y sama dengan E dikali log XI. Nah, ini totalnya dibagi total data. Rata-rata harmonis dari seperangkat data X1, X2, X3 adalah kebalikan rata-rata hitung dari kebalikan nilai-nilai data. Ini akan nanti Excel-nya akan dilakukan bersamaan dengan mungkin pertemuan ketiga atau keempat, karena nih bersambung ceritanya. Karena kalau di sini yang kita batasi hanya untuk dasar-dasar statistikanya. Akan nyampe ke sini tapi kayaknya nggak muat kalau di sini. Dan ada kayaknya selanjutnya. Jadi kalau kita bahas ini kita ulas perhitungannya di pertemuan ini sepertinya nggak pas. Rata-rata tertimbang jika nilai data X punya timbangan W adalah X sama dengan XI dikali WI kali sigma WI. Nah, ini nanti ada rata indeks tertimbang, tidak tertimbang. Terus ada median. Median adalah suatu ukuran pemusatan yang menepati posisi tengah. Jika data diurutkan menurut besarnya, posisi tengah dari seperangkat data N yang telah terurut terletak pada posisi ke N plus 1 dibagi 2. Nah, median atau ya hampir mirip dengan titik tengah. Jadi nanti saat kalian berdistribusi frekuensi, biasanya nilai median sama dengan nilai tertentu. Dan itu akan menjadi tolak ukur. Gitu. Dan itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, kadang saya menjadi tolak ukur di kuartil ya. Sebutnya kuartil, nanti itu akan jadi tolak ukur nilai median. Benar nggak sih perhitungan kalian? Jadi jika N ganjil maka 2K plus 1K maka median sama dengan XK plus 1. Plus 1. Lalu jika N sama dengan genap dan N sama dengan 2 nilai konstan, maka median sama dengan setengah dari nilai X ditambah nilai X konstanta plus 1. Konstannya berapa? 1 berarti 1 plus 1. 2 plus 1, dan seterusnya. Yang intinya nilai median. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Kalau misalnya nilainya kecenderungan sama, biasanya modus, median, sama kuartil itu sama. Tuh, tapi kalau misalnya nilainya kecenderungannya rata gitu, menyebar datanya, ya dia akan berdasarkan nilai yang paling banyak. Oke? Cara-caranya nanti akan median masuk sini gak ya? Sepertinya enggak. Untuk selanjutnya. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama. Ini nanti I1 nilai yang ke I N plus 1 dibagi 4. I sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini maksudnya 0, jadi ada 0 sampai 100%. Nanti kita nyari 25, 50, 75. Nah, kita akan mencari di antara itu. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Desil adalah yang membagi seperangkat data menjadi 10 bagian yang sama. Kita berarti per 10. Kalau misal targetnya 100%, berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Namun biasanya kita butuhkan yang mau jadi tolak ukur udah kelihatan di mana. Ya nanti kita ambil aja di 10% pertama dan di 90%. Ya tengahnya mau dilengkapi boleh. Tapi kita cukup ambil batas yang atas sama bawahnya aja. Kan sudah terlihat yang penting. Kemudian persentil dan fraktil membagi seperangkat data menjadi 100 bagian yang sama. Nanti sama per 100. Ambil di sedikit-sedikit aja. Yang penting kita sudah dapat nilai di salah satu range-nya. Kita sudah dapat di salah satu nilai range. Setelah statistika dengan Excel, ini langkah-langkahnya. Kan sudah ada. Tinggal ikuti langkah-langkahnya.
Sama seperti langkah-langkahnya. Lalu dengan SPSS, definisi variabel view, ini cara-caranya. Saya baca di slide, kalau mau mencontohkan ya silakan. Sudah, itu untuk dasar-dasar statistikanya kita sudah masuk, namun yang sekarang kita masuk ke mungkin notasi sigma, terus data analisis menggunakan Excel, dan sedikit menggunakan SPS. Dalam pembelajaran statistika ini memang pemahamannya agak cukup 45 menit gitu. Ini cuman saya coba flash biar cepat selesai. Namun untuk menganalisanya itu ya, kalau misalnya di kelas itu kadang nggak cukup 45 menit. Karena cukup panjang yang dibahas. Ini kita masuk ke Oke, jadi berdasarkan kalau kalian lagi lihat video ini, berarti setidaknya kalian bisa lihat slide-nya, jadi biar bisa kita analisa bareng, jadi biar nyambung dengan permasalahan, karena permasalahannya saya ambil dari contoh yang ada di slide. Jadi contoh yang ada di slide itu kan, ini nilainya 55, 48, 22, 49, 78, 59, 27, 41, 68, 54, 34, 80, 68, 42, sama lah sampai 50 data untuk nilai ujian statistik. Kemudian kita mulai deh dengan distribusi frekuensinya yang tadi, menentukan mamba array atau data terurut. Nah, ini sudah ada nih data yang terurut nih. Saya udah filter tadi ya. Ini saya filter. Ini acak aslinya ini, terus saya udah filter. Ini yang sudah mengurut. Gitu. Kemudian kita menentukan range jangkauan selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Nah, Rmax setelah dicari maksimumnya terbesar adalah 86. Lalu terkecilnya adalah 22 sehingga nilai range-nya adalah 64. Ingat, range-nya 64. Ini yang menentukan pertama. Hal yang menentukan pertama. Terus yang keduanya adalah banyaknya kelas. Banyaknya kelas. Dengan rumus Sturges. Rumusnya Sturges adalah 1 plus 33 log N. Nah, kalau range-nya sudah nyangkut, masukin Sturgesnya. Sturges adalah 1 plus 33 log 50. 50 dari mana? Total N. N kan ada 50 nih. Kalau dihitung 50. Ini 10, ini 5. 50. Jadi 1 plus 33 log N, kalau kalian kalkulasi, jadi 5,606. 1 ditambah 5,6 sama dengan 6,6. Nah, untuk Sturges ini bila mana karena dia untuk menentukan banyaknya kelas, bila mana kalau di Excel itu kan rata-rata misalnya 6,4 berarti round down. Kalau 65 sekian berarti round up jadi 7. Kalau ini tidak. Selama dia sudah 6,1 naikkanlah jadi 7 biar intervalnya bagus. Biar kelasnya jadi bagus, kelasnya bagus. Karena nanti untuk intervalnya akan berlaku hal yang sama. Jadi nanti karena dia di interval dia juga round up, even itu dia tipis. Jadi di sini misalnya menentukan interval kelas ini sama dengan R bagi K. K-nya udah dapat, R-nya sudah dapat. Jadi 64 ini 64 dibagi 7.
7 dapatnya 9,14. 9,14 kalau tadi dibilang Excel itu kan jadi rundown. Jadi 9 doang. Ini tidak, kita up jadi 10. Gitu. Jadi baru bisa menentukan batas-batas kelas. Dan ini kan batas-batas kelas. Nanti bisa kita tentukan tepi bawah sama tepi atas. Interval kelas. Interval kelasnya berarti kita mulai dari 22. Tadi kan sudah diurut ya kan? Diurut nih. Titik tengahnya setengah batas kelas. Apakah kita menentukan tepi batas kelas sama THK-nya itu nanti akan mempengaruhi nilai-nilai yang selanjutnya. Kita akan masukkan nilai tersebut tapi di pertemuan selanjutnya. Biar nyambung. Ya. Soalnya kalau ini nanti sinetronnya berbeda. Ini kita masih masuk sinetron yang ini. Untuk titik tengahnya nih 26,5. Jadi 31 dikurangi 22 berapa tuh kan? Terus dibagi 2 ini kalau saya pakai rumus gitu kan. Bagi 2 ditambah 22 berarti tengahnya antara 22 sampai 31 tengahnya 26,5. Gitu. Bawahnya sama. Terus saya masukin tali nih biar nyambung. Biar nyambung aja gitu. Taunya dari mana 5 nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan sampai 31 ya kan? Jadi 5. Terus 32 sampai 41 berapa tuh? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 41. Kalian paham kan? Jadi tadi Pak kok tiba-tiba itu ada 22 sampai 31 gitu. Kan udah ditentukan intervalnya. Ini di intervalnya 10. 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 10. Nah, selanjutnya seperti itu lagi. 10, 10, 10, 10, 10. Lah terus Pak, yang ini tiba-tiba 22 sampai 91. Ya, coba nih. Hitung berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harus 7. Kenapa harus 7? Nah, karena di sini kelasnya 7. Jadi makanya 3 hal ini untuk range, banyaknya kelas, dan interval kelas sangat mempengaruhi perhitungan selanjutnya. Ini udah salah, udah ke belakangnya. Belas salah. Itu. Sudah? Nah, sampai sini cukup sampai perhitungan nilai itu saja. Lalu tambahannya apa lagi? Nah, tambahannya karena kita mau menghitung dengan analisis Tulpek dan SPSS, maka harus menentukan batas atas kelas. Batas atas kelas dapatnya dari mana? Ini. Yang diambil kanannya. Batas atas kelas. Ya batas bawah ya tinggal ambil kirinya. Yang bisa dimasukin lah ya. Kan cuma menentukan batas atas 31. 41 sesuai intervalnya. Oke. Sudah mengerti kan? Lalu sekarang kita masuk ke analisis Tulpek. Analisis Tulpek itu seperti apa? Kita masuk file, pilih option, kita ambil add-in. Geser. Nah, ini tuh. Pilih analisis Tulpek. Terus kita go. Nah, terus dia muncul nih di atas nih. Klik. Analisis Tulpek. Baru kita oke. Ring. Nah, setelah itu berarti analisis Tulpek kalian sudah aktif di masing-masing perangkat Excel kalian. Alhamdulillah, satu langkah telah terlewati. Nah, setelah berhasil, wah, berarti saya udah masuk nih analisis Tulpeknya, gitu kan? Lalu sekarang gimana nih kita mainin analisis Tulpek?
Nah, caranya adalah mana nih? Ya, keleleran nih biasanya di sini. Keleleran ya. Aktif ya. Apa ya? Di sini Indonesia. Nggak ada dia. Dia biasa keleleran di sini. Apa kali ini? Gimana ya? Mungkin susah. Astaga. Ini dia nih, data analis. Sorry ya. Kita analis. Menyebalkan sekali. Susah dia. Kita pilih yang histogram. Misalnya kita mau ambil histogram ya. Histogram. Terus kita masukkan range-nya. Range-nya kita masukkan dari sini. Ini udah diurut ya. Oke.
Nah, binnya itu di atas. Oke. Range-nya dulu nih kita masukin dulu. Kita hilang. Oke. Range-nya. Masukin ini. Pinnya dimasukin. Nah, ini benar. Jadi di saat kita masukkan batas kelas, nah di sini sudah kelihatan 579, 579, 11, 981. Kalau untuk masukkan nilai histogram, kan? Catnya juga kita lihat. Karena jangan jauh-jauh lah. Dimasukin di sini. Kita main juga ke sebelah. Oke. Ya, enak ya. Ini kan, ini sama ini jadinya sama. Nah, untuk ini nanti juga jadi salah satu penilaian dalam membuat tabel frekuensi saat latihan. Jadi kalau bisa ada histogramnya, kan tinggal klik-klik aja. Cuma tadi ada hilang. Ini biasanya ini. Ini biasanya ada logonya di sini besar, cuman ini tadi nggak lihat. Jadi dia lari-lari. Terus sekarang yang SPSS. Ada yang mau di kan? Masukin aja di kolom komen kalau mau. Jadi pesan saya, 3 hal ini itu jangan sampai kelewat. Terus kalian lihat data mentahnya dulu. Data mentah untuk SPSS tidak boleh kurang dari 30. Jadi kok bisa di atas 30. Tapi 30 juga udah nggak zaman. Sekarang 100, 200. Manusia udah banyak. Jadi kalian coba lebih banyak lagi. Sekarang kita mau coba yang menggunakan SPSS ya. Untuk SPSS nanti mungkin saya coba masukkan linknya di bawah kalau sempat update ya. Nanti linknya di komentar saya masukkan. Kalau untuk link SPSS-nya. Loadingnya rada-rada lama ini untuk SPSS, kayaknya berat. Laptopnya ya. Ini oke, ini untuk SPSS-nya. Jadi di sini ada data view sama variable view. Ini di dua nih. Nah, untuk data view adalah untuk data-data yang dimasukin, variable view untuk ketentuannya. Ketentuannya apa? Jadi kan kita masuknya mau nilai ya. Masukinnya nilai. Type-nya numerik. Oke, boleh. Ya, angka ya kan? Width-nya 8, ada 8 segitu cuma satu. Desimalnya, satu desimal lah ya. Kasih X saja. Ini untuk nilai
variabelnya. Nah, di sini pas masuk data view kita masuk ke transform. Terus kita pilih ikut yang sama aja variabel. Kita nilai X. Value di value-nya kita masukin slide. Range-nya kita masukin berapa tadi? 2231. Lagi 3241. Terus kita masukin lagi harusnya 5261. 5261 berarti jadi efeknya 9 ya kan? 5261 9 11 6271 oke ya, ntar kita ganti jadi 1 di depan. 5261 udah 1 berapa nih 9 satu lagi 8291. Terus kita klik continue. Ya, tuh. Masukin dokumen. Nah, setelah di execute, setelah dia tadi ngitung nih kan, kita masuk menu analyze. Kita pilih descriptive. Lalu kita klik statistik yang ini. Ini aja harian kelasnya otosis minus boleh masalah ya. Nah,
sekarang baru kita masuk ke si isi data. Datanya sini kita masukin nih yang ini. Sudah. Terus yang sekarang kita setelah ini kita proses. Coba kita ulang lagi. Oke, opsinya. Nah, sekarang kita coba analis di statistiknya. Apakah dia memasukkan nilai yang seharusnya untuk dari masing-masing data. Range-nya apakah sesuai? Range-nya adalah sesuai 64. Kita samakan dengan nilai Excel-nya. Lalu minimumnya 22 sudah masuk. Terus maksimum statistiknya 86. Berarti nilai ini sudah sesuai dengan statistik yang ada di perhitungan di awal. Sudah tampil. Nah, kalau kita sampai situ aja. Kalau sudah sampai situ, materi untuk menentukan nilai range-nya, untuk nilai statistik sudah selesai. Itu aja. Karena di sini kita masih bersambung dengan nilai yang selanjutnya. Jadi kita mau menentukan nilai tepi batas atas belum, tepi batas atas tepi bawah kelas belum, tepi atas kelas belum. Kemudian kita belum lagi seharusnya saya nggak masukin nilai varian sih sama min di sini karena kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kisah ini akan tetap berlanjut di pertemuan ketiga. Pastinya untuk langkah-langkah yang ada di dalam statistik khususnya konsentrasi hari ini adalah memastikan teman-teman sudah bisa menggunakan analisis Survey, menginstal SPSS, serta yang paling penting ini. Ini. Jadi ini sering orang banyak salah kaprah terkait penentuan data mentah, nilai range, banyak kelas dan interval. Saat kalian sudah memahami tentang ini, berarti sinetron episode selanjutnya kita bisa berjalan lebih lancar. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran ini. Lagi dari reminder ini ya, karena di semester sebelumnya, di kelas-kelas sebelumnya banyak yang masih belum paham dengan konsentrasi ini. Lebihnya untuk analisis impact dan SPSS adalah hal pendukung untuk menunjang nilai mahasiswa. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semangat terus belajar sampai ketemu lagi teman-teman. Semoga statistika ini menyenangkan. Sejauh ini sih menyenangkan, masih gampang lah ya. Dan dadah.